recording. Oke. Sekarang saya masuk ke sini lagi, ke web. Masuk ke web. Sekarang saya, sorry, jangan yang ini, masuk ke kuliah maksudnya. Open course. Oke. Open course. Login. Kita Skircap tuh apa sih? Skircap tuh apa nggak tahu, nggak ngerti. Lu pada ngomong pakai istilah yang 2025 minus 1. Oke, big data. Oke, ini kuliahnya 2025 minus 1 big data, nomornya 113 ya. Coba kita lihat. Kita lihat nilai. Saya sebenarnya bukan ngeliat nilai sih, saya pengen mastiin bahwa ternyata Anda semua tidak mengerjakan ujian sih. Tolong kerjain ujiannya dah. Nih, coba. Kok nggak bisa ke kanan sih? Nggak bisa ke kanan ini ya. Oh, ini dia. Oke. Masih ke kanan lagi. Yang selesai ujiannya cuman Ilyasa. Oke. Course total 91 Ilyasa, yang lain masih 0 ya. Saudara-saudara, Denny 46, rada lumayan. UTS sudah dikerjakan, UAS belum dikerjakan. Terus siapa lagi? Ya udah, cuma 2. Buset dah lu. Yang lain nggak ada yang ngerjain ya. Tolong kerjain supaya nggak usah lagi ngelihat saya. Oke. Kok cuma 2 sih, Prof? Nah, yang masuk di nilainya di sini adalah yang ngerjain kuis di open course yang ID-nya 113. Pastiin ID. Saya kasih lihat nama-namanya ya. Paling enak sih di save sebenarnya ke file. Ada di sini harusnya. Mau cek nama siapa nih? Username-nya siapa? Kalau mau dicek di Rafifah, Indra, Aziz, Ilyasa, Gali, Cakra, Jerry, Yoga, Noras, Beben, Muhammad Depannya R, Zaki, Pak. Oh, Prof. Depannya R. Romi, depannya R. R. Ada 3. R-nya kok banyak banget ya? Oh, yang ada kata R-nya ya harus lengkap, nggak bisa dia R. Dia ada kata R dalam nama soalnya. Purba. Oh, Purba. Emang kena pengen dapet Keluar Purba ya. Nih, coba kita lihat. Oh, 100. Oh, banyak. Udah ya. Tuh Purba udah tuh. Kok nggak keluar tadi ya? Wih, alah. Oke banget nih UASnya. Nilai akhir 95 ya. Deh, nggak usah ikut kuliah juga nggak apa-apa sih. Jadi buat Purba, nilai akhir 96,8. Udah nggak usah ikut kuliah juga nggak apa-apa ya. Gitu, aman. Ada yang mau dicek lagi siapa? Kalau nggak ada, kita lanjut kuliah. Indra Aji, masih 0. Kok nggak ada sih tadi Purba? Di sini kok nggak ada ya? Tapi dicari ketemu. Kok aneh? Rafifah. Kok Purbanya nggak ada ya? Oh, ada yang nggak ada. Mau gitu ya modelnya ya? So-nya jangan 20, Prof. Oh, 20 yang bikin gara-gara ya? All. Oh, alah. Itu yang bikin gara-gara sih. Oh, iya, 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 iya. Oh, Purba udah bagus. Ini juga Ilyas. Oke kayaknya.
Oh, ada beberapa sih. Ya udah, tolong pastiin ngerjain ujian semua ya. Oke, kita langsung ke course-nya sekarang. Course. Oke, kemarin kita udah mulai mainan orange ya. Saya udah lupa-lupa ingat kemarin. Muhammad Robi. Wah, coba kita lihat Muhammad Robi. Muhammad Robi. Muhammad Hasan, Muhammad Jeffrey, Muhammad Lutfi, Muhammad Robi. Masih kosong semua nih. Muhammad Robi masih kosong. Kagak ada nilainya. Namanya udah ada tapi kosong. Gak ada nilainya ya. Tolong kerjakan ujiannya. Tapi udah terdaftar sih. Oke. Kita akan balik lagi ke course-nya. Minggu lalu kita sudah nyoba di sini kayaknya. Kita udah nyoba-nyoba ini. Sekarang kita akan nyoba satu-satu example. Jadi saya harus jalanin ini. Mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Kalau ada masalah saya bermasalah asli. Harus pindah komputer. Ini dia orange. Coba lihat dulu settingannya. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Linux Advanced. Oke, sistem kasih 8 GB, prosesornya pakai 2, terus displaynya biasa aja, storage-nya biasa aja, networknya saya pakai ENP2S0 itu Ethernet, cable connected. Dah, itu yang penting. Interview gelombang 1 kapan? Ini maksudnya mahasiswa. Nggak tahu. Jujur saya nggak tahu, karena saya bukan panitia buat penerimaan mahasiswa. Tapi intinya ginilah, nggak usah khawatir, Anda Anda pasti diterima sebetulnya kalau kalau ke ITTS itu pasti diterima. Jadi masalahnya bukan masalah itu sih. Di interview cuman pengen tahu bener nggak sih memang niat kuliah apa kagak sih, cuman itu aja sih sebenarnya. Kalau saya saranin bukan masalah interview sih. Tolong kerjakan kuis-kuis apa kuliah-kuliah yang ada di open course dari sekarang supaya bisa nyuri start. Jangan ditunda sampai kuliahnya. Soalnya jadi rugi, jadi harus ikut jadi enakan kuliah dengan nilai udah pasti. Misalnya kuliah kayak ini tadi siapa tuh? Ilyasa apa siapa? Oh iya tadi Purba ya. Purba nilainya udah 96. Ya udah, nilai udah 96, mau ikut kuliah nggak ikut kuliah udah terserah sih sebenarnya. Gitu. Jadi saran saya kerjain tuh kuliah dari sekarang. Kalau ikut kuliah yang ini bisa dikerjain dari sekarang, dapat nilai bagus, wawancara sebenarnya nggak perlu sih. Cuman itu dosen-dosen pada pengen wawancara ya serah lu lah, gue bilang gitu aja dah. Saya sih termasuk orang yang rada cuek sebenarnya. Gitu. Oke, saya start dulu ya, ini saya jalanin. Jadi buat saya yang lebih penting ngerjain kuisnya di open course. Oke, tapi tolong kalau nilainya bagus bilang. Jangan diem. Karena ini open course bukan suatu sistem yang otomatis bisa deteksi nilai orang, enggak. Kita harus ngomong supaya nilainya dimasukin sama Pak Anggi. Jadi yang nilainya masukin jadi nilainya dimasukin ke Dignas nantinya. Tapi kalau yang udah nilainya bagus disimpan dulu di kampus ITTS sih. Disimpan di kampus dulu. Jadi nanti waktu kuliahnya nilainya udah bisa dimasukin. Gitu. Oke, ini lagi loading. Kita akan coba nanti jalanin orange-nya. Nah, ini ngomong terus terang aja nih, kebetulan tadi saya talk show, podcast di Bloomberg sama staf khusus Kominfo, Bu Ralinsyah. Terus ada juga Pak Irfan dari Awan.io, sama teman-teman Bloomberg. Yang menarik dari teman-teman Bloomberg ini, ternyata mereka pakai Linux semua. Itu. Si Bu Ralinsyahnya stres, dia baru beli apa namanya laptop MacBook, nggak tahu cara makainya, keren ya. Soalnya dia kan bukan orang IT sebenarnya, dia lebih orang media sih. Nah, dia rada stres kan MacBook kan kayak Unix ya,
Jadi tidak manusiawi, tidak kayak Windows lah. Maksudnya agak beda dikit sama Windows ya, dia stres. Oke, sekarang kita akan jalanin di cara installnya bisa dilihat di wikinya saya. Nah, untuk kalau di Linux agak tidak manusia sedikit daripada Windows. Saya harus bikin virtual environment. Python-nya sama dengan Python 3. Nama foldernya Orange Environment. Oke. Ya kasihan lah. Cewek kan nggak bisa pakai gituan. Tapi paling nggak dia mau bantu kita lah. Udahlah gitu aja dah. Jadi ini virtual environment udah kita jalanin. Dari gitu source Orange. Oh yang keren. Oh yang keren tuh tadi ini sih. Ada namanya si siapa ya? Jane. Orang cowok ya. Jane apa gitu namanya. Dan dia itu jalanin large language model LLM di handphonenya dia. Jadi dia pasang server LLM di HP-nya dia dan dia jalan udah itu ngasih lihat ke saya. Pono ini Olama nih jalan di HP. Serius lu gila. Jalan Olama di HP-nya dia. Orang gelo, orang Bloomberg ternyata. Activate. Oke. Sekarang udah jalan virtual environment-nya. Yaitu informasinya itu yang keren. Saya posting di ini kalau nggak salah. Saya posting di Twitter. Ini kelihatan ada virtual environment jalan. Orange environment. Sekarang saya jalanin Orange Canvas. Oke. Saya akan pelan-pelan. Saya punya waktu 2 jam ya. Mudah-mudahan dalam waktu 2 jam ini kita bisa beresin yang example-example. Ini 2 ini terutama. Oke. Oke, kira-kira ini nih yang saya jalanin. Terutama bagian data mining itu. Oke. Coba lihat. Saya pengen lihat. Ini sebenarnya langsung jalan udah hampir semua bakal kebahas sih dalam waktu singkat. Nanti abis ini mulai masuk. Mudah-mudahan network bisa masuk. Time series terutama. Mudah-mudahan bisa masuk. Nanti kita loncat, kita nggak akan pakai R, soalnya R itu nambah beban kepala doang. R kira-kira kayak Orange, tapi dia command line, jadi rada tidak manusiawi. Nanti kita loncat ke Google Colab abis itu, main di TensorFlow kelas. Keras banyaknya di sebelah sana. Oke. Kita masuk sini. Yes. Oke, saya tutup dulu semua. Tutup. Oke. Ih. Mudah-mudahan nggak rewel. Oke. Jadi kita kondisi kosong seperti ini. Saya akan bahas dari contohnya aja. Di sini ada example workflow. Kita akan bahas satu-satu contoh-contohnya ini ya. Jadi kemarin kan cuman langsung loncat aja ya. Kita langsung. Jadi tadi talk show di Bloomberg kira-kira ngomongin soal. Sebetulnya mereka ngomongin soal privacy data. Jadi gimana bukan kebijakan pemerintah sih. Bagaimana kondisi privacy data di Indonesia, terus investasi di masalah cloud, teknologi cloud di Indonesia kira-kira. Tapi kalau udah ngomong level-level di kayak Bloomberg, di TV segala macam, kita sebenarnya nggak bisa ngomong terlalu teknis sih. Karena rata-rata yang nonton kan bukan orang teknik. Jadi saya harus ngerem tuh ngomong di gituan, nggak boleh ngeluarin teknik. Cuman karena kebetulan tadi ada staf ahli menteri, jadi lebih seru ngomongnya, normatif ya, kira-kira begitu deh. Normatif. Jadi saya nggak bisa ngomong kayak gini nih, kalau udah di TV nggak bisa ngomong kayak gini. Saya lebih suka ngomong kayak gini sih sebenarnya. Oke, kita akan nyoba. Ini ada banyak contoh workflow di sini. Kita akan coba satu-satu ya. Ini contohnya cuma contoh read file aja.
Jadi contohnya jika saya klik di sini, nah langsung keluar di sini. Jadi ini adalah buat oh, bisa digedein kagak ya? Oh, bisa digedein. Oke. Double click to open it. Jadi open this one. Di klik. Nah, kita bisa lihat dia baca file namanya iris table. Dalam iris table ada sepal length, sepal width, petal length, petal width sama arisnya sendiri. Nah, dia di output of the widget, ini outputnya. Oke. Kita bikin kabel komunikasi, channel komunikasi, data yang diambil dari file dikirim ke data table di sini, masuk ke bagian input. Ini input output orang sering salah. Oke, antara input sama output sering salah. Jadi saya waktu itu di mana ya? Oh, di TNI. Jadi kemarin saya sempat ngajarin TNI make Orange. Udah saya kasih contohnya di layar, input masukin output gitu. Mereka input masukin input, output masukin output. Ya nggak keluar apa-apa hasilnya. Jadi ini penting banget. Output sini harus masuk input. Jangan ini masukin ke sini. Jangan masukinnya ke sebelah sini. Nggak bisa lah. Jadi kacau. Gitu. Jadi contoh yang gombal tuh gini. Ini output, masukin ke output. Ya kacau, nggak bisa. Itu. Kemarin TNI kayak gitu loh. Stres saya jadi pas ngajar. Waduh, bisa salahnya selucu itu gitu kan. Ini output ini tidak dipakai karena nggak dikeluarkan kemana-mana. Jadi ini pas di sini kita klik, kelihatan nama filenya. Kalau yang ini kita klik, double klik, kita bisa ngelihat ininya ya, datanya sendiri. Jadi kita bisa ngelihat data di sini. Oke. Ini file CSV sih. Jadi ini text file CSV, bisa dibaca pakai Excel sebetulnya. Tapi ini kalau di tampilan kalau kita pakai Orange, kira-kira kayak gini. Nah, bentuk makhluk apa kata iris itu? Iris itu bunga aja. Saya mungkin agak ngulang ini ya. Kalau iris flower classification. Saya klik image, jadi ada 3 iris, iris setosa, versicolor, virginica. Ini sepal, yang ini petal. Ini sepal, ini petal. Ini sepal, ini petal. Sepal itu ada apanya nih? Ada buntutnya kali ya. Yang petal langsung nempel ke sebelah sana. Jadi ini sepal, ini petal. Petal nempel langsung, sepalnya nempel ke sini. Jadi ada 3 jenis iris, setosa, versicolor, virginica. Terus ada orang yang cukup rajin buat kasih ukuran. Ini ukurannya. Ini ukurannya ya, sepal length, petal, ini segala macam. Jadi cara programming yang paling sederhana kayak gini. Oke, sekarang kita buang ini. Sekarang kita, tadi saya select all ya, Ctrl A, delete, dah, supaya hilang. Sekarang kita lihat lagi cara, jadi belajar yang oh sebelum terlalu lupa, saya ini deh. Sebelum lupa ya, ini buku baru selesai saya tulis kemarin. Ini ada buku baru. Ini dia. Masuk ke drive saya. Drive. Di sini ada PDF free ebook. Oke. Ini bisa diakses pakai SID saya. Jadi SID-nya adalah s.id/free OWP ebooks. Pakai S ya. Free OWP ebooks, enter. Jadi alamatnya yang ini sebenarnya s.id/free OWP ebooks. Nanti ada file namanya ini dia. Onowe Purbo, pemanfaatan AI untuk menganalisa media sosial. Ini dia. Saya klik ya. Ini buku yang baru saya tulis. Wah, ini langsung download lagi. Rese. Harus download lah. Jadi kalau nggak salah udah ada sih di sini. Coba ada di bagian download.
Iya, ini dia makhluknya. Pemanfaatan AI untuk menganalisa media sosial, media online, dan chat, langkah dan tahapan strategi untuk pimpinan. Konsekuensi untuk pimpinan saya nggak bisa ngasih tahu teknik yang terlalu dalam, cuman di bagian akhir dari buku ini saya kasih coding Python. Jadi mabok dah lu. Oke, ini daftar isinya, ini bla 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 tentang informasi pengenalan AI itu apa, jenis media kayak gimana, segala macam di sini dijelasin, gitu ya. Nanti di sini ada pakai ini kita nganalisanya pakai ini sih. Kalau yang di sini saya nganalisanya pakai ChatGPT aja. Karena ini yang saya ajarin bakal pimpinan-pimpinan. Terus mereka nggak mau tahu soal coding, walaupun saya tetap ngasih codingan. Ini pakai coding nih ya. Pakai Python untuk sentiment analysis, Python untuk deteksi trend topik, Python untuk visualisasi data segala macam. Ini ada Pythonnya sih sebenarnya, cuman di sininya di atasnya ini contoh implementasi pakai ChatGPT. Jadi misalnya kita mau analisa krisis di apa di lewat Twitter, caranya gimana? Jadi caranya kita masukin, saya ambil dulu tweet dengan keyword Jawa Barat misalnya. Ini kasih contoh sekalian ya. Bukunya bisa diambil, silakan diambil di SID Free OWP eBooks. Jadi misalnya saya pakai Twitter x.com, keywordnya Jawa Barat misalnya, nanti kan ketahuan Jawa Barat ada masalah apa aja. Misalnya search Jawa Barat. Oke. Ini Jawa Barat. Ada apa aja, kita bisa ambil di sini, klik kanan copy. Gombal banget sih caranya. Di sini. Ini harusnya di-deletein kayak giniannya. Ini di-deletein nih. Kayak ginian di-deletein. Oke. Oke, ini bisa di-delete kalau mau. Bisa delete ya. Nah, sekarang tinggal kasih prompt di atasnya sini. Promptnya adalah misalnya di sini. Bentar. Mana tadi? Ini dia. Oke. Berikut ini adalah kumpulan tweet tentang Jawa Barat yang sedang viral. Tolong buatkan ringkasan dari isu apa yang sedang diperbincangkan. Jadi kita kasih prompt ini plus tweet-tweetnya. Nanti keluar ringkasan isu Jawa Barat itu apa aja. Bisa dilihat di sini. Oke. Apakah isi tweet ini menunjukkan potensi krisis reputasi yang serius? Jelaskan indikasi krisis berdasarkan isi tweet. Jadi ini kita ngomong pakai bahasa manusia dan dia ngasih tahu masalahnya apa. Oke. Jadi saya ngajarinya kayak gini dibuat pimpinan-pimpinan. Jadi Anda nggak usah ngoding, nggak usah apa-apa, cukup nanya aja. Cuman kita harus dapetin tweet-tweetnya itu supaya bisa dianalisa. Oke. Nah, ini contoh-contoh tweetnya sih. Ikuti dengan 10-15 tweet atau apa gitu. Jadi dengan cara itu kita bisa dapat respon. Ini cuma tambahan sedikit out of OTT ya. OOT, out of topic, ngobrolin. Tapi ya, supaya mudah bisa inilah. Ini gede filenya, saya kasih tahu dulu, ini filenya sekitar 100-an mega. Dan akan bertambah lagi dikit. Mudah-mudahan saya sempat nambahin dikit lah 1-2 hari ini. Ini udah sekitar 200-an halaman sih. Oke, ini tutup. Nah, balik lagi ke sini. Ini udah tutup aja. Oke, sekarang kita balik lagi ke sini. Salah. Sini. Oke. Sekarang pindah ke sini. Oke, ini contoh yang kedua. Ini yang ini cuman file dan data table. Yang kedua yang ini adalah interactive visualization. Oke, kalau saya klik di sini, klik di sini. Nah, saya gedein. Oke. Jadi ini dari data kita bisa langsung keluarin gambarnya dia. Nanti tergantung apa yang kita pilih di sini nanti keluar datanya yang mana. Oke. Jadi ini sebenarnya ini masih sama iris juga, iris table. Terus
datanya seperti apa? Ini datanya si Iris Table. Oke, ini datanya. Pada saat kita ngelihat data, eh, ini ada 3 jenis iris kan? Ada nggak sih? Oh, ini harus ditutup dulu. Nah, oke. Ini ada 3 data, Iris setosa, versicolor, virginica. Setosa yang biru, ini kelihatan yang biru, dia sendiri gampang misahinnya. Sementara versicolor sama virginica kecampur. Jadi kita susah misahinnya. Nah, dari gambar aja, nggak usah pakai komputer, dari gambar aja kita tahu bahwa yang biru gampang, yang hijau sama merah susah dipisahin. Itu adalah jadi kalau kita ngelihat data, kita bisa pakai visualisasi gambar aja kita bisa dapat insting sih sebenarnya. Kayaknya yang biru gampang misahinnya, yang biru sama hijau masalah buat misahinnya. Oke. Nah, ini kan yang sumbu X-nya adalah sepal length, sumbu Y-nya sepal width. Ini bisa kita rubah sih. Misalnya petal length sama petal width. Nah, ini lebih gampang misahinnya. Jadi kalau kita pakai dasarnya petal length, petal width, ini makin yang biru makin terpisah jauh, sementara yang versicolor sama virginica lumayan kepisah, tapi masih ada beberapa yang agak susah dipisahin. Nah, di sini pentingnya kita bisa ngelihat data dulu. Oke, dari sini kalau kita kecilin, sorry, bisa dikecilin kagak? Oke, ini kecilin. Nah, kita bisa lihat nilainya di data. Ini kan disambungin ke sana nih. Nah, ini cara insting. Jadi ini pakai orange kita buat dapetin insting sih. Instingnya buat nganalisa data seperti apa. Nih, oke, ini kosong. Kita belum select apa-apa ya. Ini kalau mau select, kita bisa select yang ini. Saya klik kanan, klik kiri, terus saya select semua ini. Ini kelihatan kepilih semua, kita dapetin. Ini Iris setosa semua nih. Kalau kita select di sini, ini adalah versicolor. Kalau saya select di sini, ini adalah virginica. Nah, kalau kita select yang di sini, nah ini kecampur nih. Dua makhluk ini kecampur. Ada yang versicolor, ada yang virginica. Jadi kita bisa ngelihat sih sebenarnya. Yang masalah di angka berapa sih. Ini manual pakai mata ya. Jadi kita belum pakai algoritma di sini. Kita pakai mata aja. Gitu. Lu harus ini urusan hackathon ya. Ntar ada ininya. Parah. Hackathon ntar ada, lu bakal dievaluasi sama juri, bukan Ono sih. Jadi ada evaluasinya. Ya, Pak Ono nggak seru ah. Iya, nakal aja. Ntar ada yang evaluasi, dasar lu. Ya udah, Prof. Jadi lebih gampang pertanyaannya, Prof. Jadi ntar ada yang evaluasi, tenang aja. Barusan di email gue. Jadi ada tanggal berapa sama tanggal berapa evaluasi gitu. Tapi bukan Ono yang jadi ada berapa orang lagi, 3-4 orang yang evaluasi dalam waktu 2 minggu apa berapa gitu dievaluasi semua. Nanti Prof yang finalnya. baru Ono, Romi sama Made Wiriana. 3 orang. Raja terakhir. Iya, bagian terakhir aja. Cuman nanti Willy saya coret sih. Ah, Prof jangan, Prof. Buat TA, Prof itu, Prof. Sekalian. Dasar. Ya. Oke. Siap. Udah lu masukin ke ini aja. Langsung aja sekarang mulai bikin paper jurnal lah. Sekarang semester berapa sih pada nih? Semester 4 kan? Semester 4, Prof. Iya. Udah bikin paper jurnal. Jadi kan butuh waktu setahun, berarti 5-6 tuh jadi bikin paper jurnalnya sekarang. 5-6 tuh nunggu jurnal masuk. 7 udah beres. Gitu. Kalau boleh saran gitu deh. Ya boleh, Prof. Ini sih, Prof. Problemnya kan kemungkinan saya mau dilempar ke tempat lain, Prof. Ya. Jadi paling white paper dulu, Prof, sekarang, Prof.
white paper report dulu untuk internal. Oh, buat Habis itu internal. baru Baru, ya nggak apa-apa. nanti kalau white paper reportnya beres, Ya, baru nanti pengajuan minta izin untuk jadi jurnal. kalau bisa orang dalam diajakin biar happy gitu. Udah Prof, kita Udah. join sama tim IT yang asli Prof ya. Saya kan Oh, subsurface ya, bukan IT oh, Prof. oh gitu ya udah. Terus bilangin, Ono mau bersedia jadi penulis juga gitu kan, stres lu sana ntar. Boleh Pak Prof, boleh boleh. Mantap. Iya gitu, caranya gitu. Cuman lu harus Sama kerja. Pak Teguh paling Prof. Hmm. Oh, Teguh, ya udah. Ya nggak apa-apa sih. Uh, Ya nggak masalah. final final bos yang dari sininya Pak Teguh mungkin Iya, Prof. iya, ya nggak apa-apa. Saya sih mau berapa orang juga nggak apa-apa sih. Ono kan udah nggak peduli sama urusan kayak gituan. Pokoknya, Iya. ya. Tapi kan kalau nambah di Wikipedia penulisannya kan keren Prof. Alah, udah kebanyakan. Eh, lanjut Prof. Nggak, ini buat semua juga ya. Buat semua, bukan buat Willy aja. Buat semuanya, tolong berpikir untuk nulis buku atau paper jurnal dari sekarang. Jangan ditunda ke detik-detik terakhir. Ini jujur dulu nih. Anak-anak semester 8 baru mau nulis skripsi sekarang. Jadi nanti kejadiannya bakal gini nih. Ini parah banget sih sebenarnya. Kalau mepetin ke semester 8 buat nulis skripsi, nanti akan dikejar target supaya masukin proposal skripsi. Biasanya abis proposal skripsi cuma dikasih waktu seminggu atau 2 minggu, skripsi harus selesai. Mabok lu gua kasih taruhan. Dan kemungkinan buat gagalnya tinggi banget. Jadi saran saya mendingan paper jurnal atau nulis buku dari sekarang. Oh, itu tadi buku yang tadi saya kasih lihat itu saya kasih tahu tadi. Ini buku yang ini ya tadi, mana tadi buku? Bukunya mana ya? Yang tadi kita lihat itu ya. Itu saya kasih tahu aja tuh, itu buku baru selesai hari Minggu kemarin. Selesainya hari Minggu. Itu hampir 200 halaman, 190, tapi sekarang udah saya tulis sampai 200 sih sebenarnya. Belum saya update aja. Jadi itu Minggu selesai. Hari Kamis itu baru daftar isi. Bayangin, daftar isi ke buku itu cuman Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 4 hari. Cuman segitu hari. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu langsung dapet. Itu. Kalau saya suruh nulis, saya nggak nulis paper jurnal sih sebenarnya. Saya lebih suka nulis buku, lebih gampang. Paper jurnal lebih susah, buku itu lebih gampang. Tinggal cari penerbit. Cuman kalau nggak mau keluar duit, butuh waktu 1 tahun sebelum terbit biasanya. Kalau nggak keluar duit ya. Kalau keluar duit, ordernya 1 bulan. Keluar tuh buku. Udah selesai. Cuman duitnya lumayan 500.000. Jadi rasa juga sih. Kalau di Surabaya kemarin 1 juta. Kalau Jogja 500-an, 750-an daerah situ lah. Itu tinggal milih. Kalau jurnal kemarin siapa namanya? Si Heidi itu 2,5 juta jurnal. Kalau conference lebih mahal lagi. Jadi kira-kira rate-nya daerah situ. Tapi kalau ada beberapa jurnal yang free sih, kalau bisa dapat jurnal yang jadi kita nggak terlalu nentuin harus jurnal yang bayar mahal gitu, nggak. Pokoknya paper jurnal aja sih. Kalau bisa dapat yang free, alhamdulillah. Itu gimana kalau nyari penerbit? Saya pakai langganan. Udah punya langganan penerbit. Saya biasanya yang nggak bayar tuh di Andi Publisher. Itu nggak bayar, cuman gini. Andi hanya mau nerbitin buku-buku yang laku. Tapi kita nggak bayar apa-apa, kita dapat duit. Jadi kalau Andi itu kita dapat duit. Kalau yang lain juga dapat duit sih, cuman kalau mau cepet kita pakai duit. Kalau Andi nggak bayar 1 tahun, terus kita dapat duit. Kalau mau bikin buku, drive-nya dikirim ke saya. Jadi gini, boleh ke saya, boleh ke dosen-dosen yang lain nggak masalah. Saya bisa bantuin buat ngasih kritik ya bukunya. Terus nanti bukunya silakan dimasukin ke penerbit. Cuman sarannya ada 1-2 dosen yang namanya diikutin di situ biar mereka dapat kredit sih. Kalau buku kita nggak keluar duit. Kalau di Andi ya cuman setahun butuh waktu sampai terbitnya. Dan bukunya sebaiknya buku buat kuliah. Itu. Soalnya Andi pengennya bukunya bukan buku buat hobi-hobi gitu aja, tapi buat kuliah, jadi nanti dibeli sama mahasiswa yang lain, kira-kira kayak gitu. Makanya harus nempel sama dosen. Nama saya nggak harus masuk, kalau mau masukin nama saya juga nggak masalah sebenarnya. Saya udah nggak ngejar gituan lah. Tapi dosen-dosen yang lain ngejar. Jadi nanti koordinasi. Bisa ke saya, bisa
ngajakin dosen lain buat Pak nulis bareng, nanti Pak Ono yang ngeritik naskahnya, nggak apa-apa. Dari sekarang kalau bisa. Dan nulis bukunya, nih coba ntar saya kasih lihat ya buku yang tadi ya. Buku yang tadi. Bentar. Ini dia bukunya ya. Saya kasih lihat lagi nih bukunya. Coba saya kasih lihat ke atas. Oke. Kok nggak bisa ke bawah? Ini ke bawahin. Nih ya. Coba perhatiin baik-baik, pelan-pelan aja ya. Nih, ini ada disclaimer-nya lah. Nah, ini bukunya nih. Ada kayak giniannya, gitu ya. Ini kalau orang udah baca buku kayak gini, udah nggak kayak hasil ChatGPT banget. ChatGPT udah hilang kan? Asli, ChatGPT hilang loh, hati-hati. Padahal ini saya banyak pakai ChatGPT loh. Template apa? Template buku. Template-nya pakai Google, pakai ini saya pakai Google Doc. Template-nya nggak pakai template apa-apa, pakai Google Doc aja. Jadi nanti si penerbit yang akan nge-layout sebetulnya. Kalau saya ini bukunya nggak saya masukin penerbit. Ini saya lepasin free aja PDF. Konsekuensinya nggak dapat ISBN. Kalau Anda harus dapat ISBN. Saya udah nggak peduli ISBN, udah pokoknya ini buku gua lepasin. Gitu, free. Jadi ada table, ada apa. Udah nggak kelihatan kayak ini kan? Nggak kelihatan. Padahal ini sangat ChatGPT banget sih sebenarnya. Cuman Ono udah ngerubahnya gila-gilaan supaya nggak kelihatan. Gitu. Ini ada kayak gini-ginian, puyeng kepala lu. Ini ada kayak ginian kan? Udah mulai puyeng baca. Gitu. Jadi bukunya udah gambarnya lucu-lucu. Enak ngeliatnya tuh. Nih ada giniannya. Ada giniannya. Gitu. Ada tabel. Gitu. Ini nggak pakai template, ini bener-bener pakai formatnya si ChatGPT, Google Doc. Ini pakai Google Doc banget. Gitu. Tapi aslinya teks-teksnya sebagian besar itu ChatGPT sih sebenarnya. Oke. Cuman saya edit ya. Saya baca dulu, baca cepet. Yang nggak sesuai saya edit, saya buang-buangin, saya benerin lah. Gitu kira-kira. Prof, Oke. nanya Prof. Yuk. Kalau untuk data GDP atau data itu terbuka nggak sih, Prof ya? Kayak yang GDP data negara. daerah, GDP daerah. Emang Bukan GDP kayak daerah? map. GDP maksudnya? Map GDP itu Iya. bukan GDP Gross Domestic Product, apa GDP apa sih? Iya, termasuk penghasilan sih, Prof. Penghasilan misalnya satu kabupaten gitu dok ya, Prof ya, satu kabupaten itu dianalisis yang mana, GIS base gitu, Prof. Itu datanya terbuka nggak sih, Prof? Rasanya enggak, tapi bisa coba lihat di data.go.id sih. Teorinya, ini teori. Dulunya makhluk ini adanya di KSP, Kantor Staf Presiden, zamannya SBY kalau nggak salah. Jadi SBY merasa punya kebutuhan buat dapetin data dari semua kementerian, lembaga dan sebagainya. Bergeraklah Kantor Staf Presiden ini buat ngumpulin data-data ini. Oke. Kemudian zamannya Jokowi dilempar jadi ke Bappenas. Udah gitu orangnya tidak menjiwai lagi. Kalau dulu waktu KSP itu dia bener-bener memang harus dapat data, soalnya presiden harus ngasih prediksi, laporan segala macam. Jadi waktu itu beneran. Nah sekarang ada di sini. Nah sekarang pengennya dapetin data ekonomi misalnya. Jadi sumber data ada dua yang gede, satu data.go.id, satu BPS. Cuman saya kasih tahu dua-duanya nyebelin sih. Parah. Dua-duanya nyebelin. Kalau di BPS Badan Pusat Statistik ya, Prof? Iya. Ini kan ada pertumbuhan ekonomi. Cuman biasanya mereka datanya udah kayak gini bentuknya kan, nyebelin banget nih. Kan kita nggak bisa analisa lagi kalau udah data gini. Kita kan butuhnya bentuknya file Excel kan. Nah udah mabok nih, udah keluar kayak gini. Gimana caranya gua analisa gitu kan, nggak bisa. Yang ini masih Excel sih sebenarnya. Gitu. Coba mana tadi pembangunan daerah. Soalnya pendapatan ini, Prof, pendapatan
per RT gitu, Prof. Wah, Ya, itu mah terlalu berangan-angan. eh, Ini karena ada, dapat dari pajak kan, Prof. ya, ya mudah-mudahan dapat lah dari mana lah. Harus, ya emang gitulah data mah nyebelin banget nih. Ini kalau misalnya tadi apa pendapatan ya, perdagangan kali ya, atau di mana sih? Usaha kecil menengah, investasi. Ya ini saya klik sembarangan aja nih ya, Ya, boleh, Prof. cari ini izin edar data kosmetik. Kalau kita klik di sini, ini dapatnya dari siapa? Nanti wah request data lagi. Ini nyebelinnya gitu, request data. Padahal gue pengennya download langsung. Wah, kayak gini dah. Udah di request biasanya sering kali yang nyebelinnya, oh dari BPOM ini rupanya. Request sudah di request, sering kali dapatnya summary-nya. Jadi gini, misalnya, ini kan data tentang apa? UMKM, kosmetik gitu ya. Jadi kadang-kadang kita nggak dapat detailnya. Jadi kalau misalnya masalah ekonomi, misalnya saya pengen dapat, oke, pendapatan orang tadi, terus saya pengen dapat juga pendidikannya gimana, umurnya berapa, alamatnya di mana, supaya dapat GIS-nya ya segala macam, dapat kayak gituannya, biasanya nggak dikasih. Akibatnya kita nggak bisa nganalisa. Jadi kita punya masalah besar di Republik ini, orang pada ngomongnya tinggi-tinggi semua, tapi datanya nggak ada sih sebenarnya. Jadi setengah mati dapetin data kayak gitu. Itu aja sih. Kalaupun dapat data, kemarin kejadiannya adalah kadang-kadang kita harus gabungin data dari beberapa, misalnya dari apa, Depdagri, dari industri, dari Kementerian UMKM, apa segala macam disatuin, dan mereka punya kolom yang beda, istilah yang beda, nyatuinnya setengah mati juga. Yang paling blow on waktu nyatuin adalah kira-kira gini, di sana laki perempuan, di sini pria wanita, di sini L/P, di sini 10. Itu aja mabok tuh nyatuinnya. Jadi bakal kayak itu antar kementerian lembaga. Bayangin kalau kita mau levelnya RT RW, kecamatan kelurahan. Data di masing-masing kelurahan bisa beda formatnya, jangan khawatir. Ini istri saya kan. Sebenarnya ini sih, Prof. Hmm. Ya, makasih Prof ininya. Sebenarnya idenya ini, Prof. Maaf motong, Prof ya. Idenya misalnya gini, ada peta agraria dari GIS, kemudian kita tempelkan sama pekerjanya gitu loh, Prof. Jadi misalnya banyak lahan-lahan datar yang tanahnya kan ada di pusat geologi, Prof ya. Yang saya paham itu data geologi itu punya aluvial, seperti apa endapan aluvial di atasnya, itu bisa ditanemin sama apa, itu kan sebenarnya bisa dibuatkan AI-nya gitu ya, Prof. Maksudnya kalau memang mau bikin buku sekalian yang bermanfaat buat nasional, Prof. Jadi bisa dijadiin reference. Kalau cuma data-data random kan ya sayang aja, Prof. Ya, mungkin datanya bisa tanya dulu ke ChatGPT, tapi diklik ini search web. Misal. Iya. Jadi saya dari tadi juga nyobain prompt tapi nggak dapet. Di mana? Apa tadi pengennya data apa sih? Di mana dapat data agraria sama ini, Prof. Data agraria tingkat desa itu. Bagaimana? Iya, tingkat desa. Desa yang mengandung, harus panjang loh, mengandung misalnya apa sih? Urusan tanah, mengandung kualitas tanah. Iya. Kualitas sebenarnya tanah. Ini, Prof, yang penting apa? Tanah dan air sih, Prof. Tanah dan air. Kualitas tanah dan air. Oke, itu aja dulu. Jadi kira-kira gitu, tapi ini saya search web. Oke. Iya. Mudah-mudahan dapat ya. Tapi ya. Kalau data surface rocknya kan dapat dari Badan Geologi itu, Prof, bisa request ke sana, akses semua data. Itu ordal bayar sih, Prof ya. Ordal soalnya. Enggak, jalur resmi, Prof. Oh, enggak jalur resmi. Tapi bayar. Per peta itu dulu untuk naik gunung aja kita kan zaman nggak ada itu kan harus minta peta geologi itu bayar sih, Prof, untuk ngedownload dan print. Ini ada tuh. Tuh tahunnya cuma 2022. Mencakup pH, BOD, COD, TTS, naon itu. Tapi lumayan. Itu lumayan, Prof. Oh, lumayan itu.
portal Oke, ya Satu bisa. Data Indonesia. Satu Data itu yang tadi data.go.id. Jadi harus Ya. buka dulu katalog. Nah, kan hilang kan? Ini dia. Selalu gitu emang pasti itu. Mabok dah lu. Onlimo KLH. Oh, di KLH juga ada. Ini Air. Kementerian Lingkungan Hidup nih. Open Data Kabupaten Bekasi. Oh, nggak semuanya punya. Ini Kabupaten Bekasi punya nih. Tapi nggak semua punya. Ini per kabupaten punyanya, parah loh. Ya begitu. Jadi kepaksa Ya nanti. segitu. Jadi nanti bukunya kepaksa pakai data yang ada dulu. Jadi taktik nulis Ya. buku pakai yang ada, ditulis, dianalisa, jadi tulisan, dan nanti ini jadi referensi buat kementerian, Kalau ada lembaga, update. kabupaten, kota yang lain. Kalau mau nganalisa, gini caranya loh, datanya harus seperti ini loh, kira-kira gitu sih akhirnya. Kita nggak pernah bisa berharap buat satu republik dulu. Soalnya satu republik nggak semuanya sepintar Kabupaten Bekasi gitu kira-kira. Gelap, Prof. Gelap. Gelap, baru nyadar, kasihan dulu. Aduh. Enggak, tapi emang gitulah di Indonesia mah harus gitu. Ini aja tadi Iya. saya kan tadi podcastnya sama Ralin Syah ya. Dia cerita di Kominfo mereka sudah mulai mikirin etika AI gitu. Langsung ono komentarnya simpel-simpel aja sih. Oke, bagus dari sisi pemerintah sadar AI butuh etika. Gue nanyanya simpel aja. Yang jadi masalah, pemerintah bisa ngaudit nggak bahwa mereka beretika? Ngauditnya gimana? Emang gampang lu masuk ke training datanya orang, kan ditutup itu. Iya. Langsung, oh iya ya. Iya, lu mah ngomongnya gampang, kejadiannya kan seru itu. Jadi kayak gitu-gitu Iya, sih. iya. Jadi seringkali pemerintah punya ide bagus, oke, pas implementasi dia nggak tahu detail masalah di lapangannya. Ini kayak gini kan kita baru kelihatan nih. Nah, kalau bisa kayak gitu, kalau boleh saran nih ya, kalau bisa berhasil dapat 1-2 daerah yang ada datanya, dianalisa dari daerah itu dulu. Dan itu jadiin bisa bikin webinar, bisa bikin buku, bisa bikin paper jurnal, basisnya daerah itu dulu gitu. Dan itu jadi referensi buat daerah-daerah lain kalau nanti mau nyontek caranya gini loh, gitu aja sih. Paksa gitulah mikirnya sekarang mah. Oke, kopi Prof. Jadi kalau untuk scale untuk bikin buku itu nggak harus skala nasional dulu ya Prof ya. Yang penting data Iya, yang kebuka apa, iya, di mana dan iya, bisa dianalisis atau enggak iya, pakai machine learning. Oke, iya. Prof. Karena kita lebih fokus ke metodenya sih sebenarnya, bukan ke hasil akhirnya. Yang butuh Iya. hasil akhir kan kementerian. Kita kan bukan menteri. Lu kan bukan menteri, gue juga apalagi. Ya udah, santai aja kali. Iya, siap. Pokoknya bikin orang-orang itu pada kebakaran jenggot. Tugas kita itu aja sih. Deh, caranya gini Iya. aja deh, cari-cari pelan-pelan. Ya mau diapain, Ya. kondisinya kayak gini, republik. Kalau mau gombal bisa gini sih. Kalau mau gombal ya, ini di Indonesia kondisi data seperti ini, kita bisa analisa seperti ini. Terus cari di Kaggle atau di luar, pakai data luar, di luar negeri. Gitu, kayak gimana gitu. Jadi Indonesia jadi punya referensi kan, bisa bandingin. Tanpa perlu kita studi banding, kita bisa bandingin sih gitu. Kalau di Kominfo itu nggak ini ya Prof ya? Di Kominfo sendiri nggak tersedia ya Prof data yang bisa diakses global untuk publik gitu. Itu ngimpi. Jadi teman-teman juga nanti waktu bikin tugas akhir itu nggak harus kayak dulu zaman saya yang ke lapangan ngambil data sebulan terus kena malaria meninggal di Iya. lokasi, tapi bisa Memang ada dulu portalnya, kita bisa akses gitu. nggak ada. Nggak Jangan ada, pernah Prof. mimpi Kominfo punya kayak gituan. Ini aja harusnya di Bappenasnya kagak jalan. Itu. Iya. Saya udah nyobain Bappenas sendiri, ngambil datanya Bappenas juga isinya nyebelin nih, satu data ini nyebelin asli isinya. Gitu. Cobain aja, cari data apa di sini. Wah, nyebelin banget dah. Mereka, aduh, susah dah. Nih kan, nih Gedung Madiun lantai 6 Taman Suropati nomor 2 Menteng, ini Bappenas banget nih, kantor Bappenas pusatnya. Gitu. Oke. Ada lagi? Seru ya? Pokoknya Republik. Ya Prof, lanjut Prof. Maaf mengganggu kuliah. Silakan Prof. Nggak apa-apa, buat buka wawasan aja.
Prof, boleh nanya nggak? Ini Ya. perihal materi kemarin tentang scraping data. Oh, scraping ya, kumaha. Nah, scraping data saya nyoba yang sesuai yang dari Prof Ona ya. Hmm. Saya ngambil 10 website tapi Hmm. full page. Jadi Hmm. nggak di paragraf batas. Hmm. Nah, keblok. Kebanet sama kebanet sama Google nah. Nah, saya kecilin lagi tuh terus delay-nya saya tambahin Masih masih keblok. tetap itu apa karena IP saya diblokir sama Google ya gitu. Iya, udah keblok sama Google. Aduh. Harus gimana ya caranya? Harus tanya ChatGPT lagi nih. Gimana caranya buat buka blokiran Google? Keblok? Iya, si Ono kadang-kadang gelonya. Ya, minta maaf. Ya, begitu. Hati-hati itu. Skripnya Ono kadang-kadang kacau. Kalau Ono kan bisa pakai IP orang ya. Ono, lu pakai IP publik langsung? eh IP laptop saya sendiri. Nah, Iya, kayaknya sih nggak saya mungkin. cuma saya pakai data ini hotspot seluler. Nah, Saya coba berkali-kali udah nggak bisa. soalnya kalau pakai seluler dia bukan IP publik soalnya. Jadi masuk Hmm. ke NAT-nya Telkomsel pakai NAT dia pasti. Jadi bukan IP publik sih. Yang IP publik siapa ya? Oh, mungkin terlalu ini ya. Itu selulernya kali yang ngeblok itu mah. Gimana siapa ya? Nggak mu nggak mungkin sih sebenarnya. Kalau kita pakai seluler nggak bakal kena separah itu sih. Saya nggak apa-apa di sini ya. Oh, saya pakai ini sih. Saya bukan seluler. Saya pakai Orange Oksigen. Ini di rumah ngerjainnya pakai oksigen, bukan pakai seluler. Nggak apa-apa. Coba lagi di Hmm. tempat lain dah. Tapi dikasih delay ya. Ya, mungkin saya sih di sarannya pakai proxy sih. Saya nanya ChatGPT proxy kalau nggak VPN. Cuma Pilih bayar. nggak proxy. eh ada intinya kita pakai proxy. Seluler tuh ada proxinya. Coba cek paling gampang gini lah. Ini saya masuk ke ini ya. 222. Ini routernya Ono langsung. 222. Ini routernya saya langsung. Oke. One. Ini router saya IP-nya 10. Jadi bukan IP public ini ya. IP-nya private. Dan ini ini pakai oksigen. Ini kan 10. Nih saya gedein lah biar lu percaya tuh. IP-nya 10. Ini oksigen nih makanya. Bukan seluler ya. Dapat IP public, IP-nya private bukan public. Dan jadi si oksigennya punya proxy gitu. Jadi proxy-nya udah ada sebetulnya di seluler di providernya. Kalau Telkomsel udah jelas-jelas pakai proxy. Karena dia pakai IP private juga Telkomsel. Gitu. Pakai apa lagi ya? Kok gue bisa ya? Gue baik kali. Gak tahu. Gak tahu, masih gak ngerti, harus lihat lagi. Ya udah, cobain. Nasib deh. Oke, mana ya? Tadi saya mana sih? Gue udah lupa tadi saya mana ceritanya. Oke, sini ya. Oke. Ini udah beres ya. Jadi kita bisa select, datanya bisa kelihatan. Nah, ini udah beres. Sekarang kita buang lagi semuanya. Buang. Tadi select all, Ctrl A, delete. Sekarang kita lihat lagi di sini example workflow. Kita lihat lagi visualization data subset. Oke. Jadi ini subset dari data yang mau kita visualisasi. Salah. Ulang lagi. Saya gedein aja, ngapain digituin. Ini visualization data subset. Control plus. Oke. Ini read data.
Oh tuh, sarannya pakai P-hole di combine sama VPN tuh. P-hole tuh, gue belum pernah pakai P-hole. P-hole apaan sih nggak tahu. Itu Raspberry Pi bukan? Iya Pak, Raspberry Pi diinjek OS. Oh ada P-hole sendiri OS-nya. Oh, tapi harus punya Raspberry Pi. Sekarang Raspberry Pi harganya 1 juta, sakit hati. Tapi udah 8 giga Pak, 1 jutaan juga. Udah iya, 8 ke atas. Satu Pi juta, 5. 1 juta sih gue mending beli PC bekas. Iya Parah. sih Pak, tapi low power kalau Iya Raspberry langsung Pi. dia pakai power bank jalan. Oke, ini jadi ini file yang sama dikirim ke dua tempat, satu masukin ke data table, satu masuk ke scatter plot. Jadi kita bisa lihat plotnya bisa kelihatan. Oke. Kalau mau enak kita bisa lihat petal length, petal width. Jadi ini banyak main-main sih kalau udah kayak gini. Ini petal length, petal width. Diginiin. Oke, sekarang kita lihat datanya. Oke, ini datanya. Oke, ini dia plotnya, ini data. Kalau kita pengen select ini, klik. Nah, ini makhluknya di sebelah sini. Kalau mau select yang bawah-bawah, ini bisa kita lihat ngekliknya di mana aja. Oke. Jadi kita bisa interaksi sih. Bagusnya si Orange kita bisa interaksi antara satu widget dengan widget yang lain. Interaksinya segampang itu sih. Oke. Itu urusannya select. Jadi sarannya ini cobain satu-satu sih. Kita udah sampai tadi visualization of data subset. Sekarang classification tree. Ini datanya iris table yang sama. Kita kirim irisnya ke plot. Oke. Terus kita bikin tree classification. Dia pakai algoritma buat klasifikasi pakai tree. Terus kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Ini hasil klasifikasinya. Jadi yang menentukan sebetulnya petal length. Oke. Petal lengthnya lebih kecil dari 1,9 atau lebih besar dari 1,9. Kalau lebih kecil 1,9 pasti dia Aries setosa. Kalau lebih besar dari 1,9 kita lihat petal width-nya. Kalau lebih kecil 1,7 kalau lebih besar dari 1,7 dia pasti Virginica. Ini dua makhluk ini gitu. Nah, yang di sini yang berantemnya di sini. Kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang dari gambar ini gambar hasilnya. Ini gambar hasilnya. Sekarang kita lihat ke sini. Ke plotnya. Jadi ini enak banget sih pakai Orange bisa interaktif banget antar widget dengan widget yang lain. Ini kita bisa lihat sih. Oke. Sekarang misalnya saya pengen klik yang ini, Aries setosa. Saya klik di sini, langsung ini Aries setosa, dapat semua. Kalau kita lihat di sini, Virginica, nih yang Virginicanya. Kelihatan ada satu yang error di sini, ada satu error. Kalau kita lihat di sini, ini Virginicanya yang di sini dapat. Jadi yang ini, nih yang di sebelah sini, yang ini adalah yang di sebelah sini masih ada error. Jadi selalu di masing-masing ini ada error-error dikit sih. Ini kelihatan errornya nih. Ini nggak ada error nih, ini nggak ada error, ini ada error banget nih. Yang ini ada error 1, benar nggak sih? Oh, di sini bilangnya nggak. Oh iya, 97,8%. Jadi ada satu error nih, 45 dari 46. Jadi satu error. Di sini 2 dari 3. Jadi ada 2 dari 3 yang merah ini. Yang ini 3 dari 3, ini nggak ada yang error. Ini ada satu error juga. Itu jadi kelihatan errornya berapa. Ini 100% benar. Jadi enak kita interaktif. Alasan utamanya pakai classification jenis entry kenapa Prof? Kenapa nggak pakai KNN atau yang lain? Nah, itu harus kalau alasannya, kalau ini kebetulan langsung kita pilih ya. Tapi kalau mau tahu mana yang bagus, caranya gini. Kita cek dulu errornya masing-masing klasifikasi. Jadi misalnya, ini data filenya.
Ini iris step. Ini bisa nanti di-convert jadi Python sih. Jadi ini saya kasih logika berpikir aja. Jadi di sini harusnya dievaluasi pakai test score. Oke, di test score itu kita bisa, oh ini belum ada apa-apanya jadi masih kosong. Tapi intinya kita bisa ngetes error dari masing-masing algoritma. Jadi data kita masukin ke test score. Sekarang kita bisa tes masing-masing algoritma di sini. Ini ada dia masukin ke model ya. Tree berapa, random forest kita akan kirim, logistic regression apa, terus naive Bayes, terus mana lagi? Di sini ada neural network juga ada. Oke. Sambungin ini semua, jebret 1, 2, 3, sambungin semua algoritma disambung dan dia akan ngevaluasi error dari masing-masing. Deh, sekarang kita lihat. Ini kita bisa, ini ada precision. Nih dibalik ya. Yang paling precision logistic regression sebetulnya. Terus ada random forest, neural network, paling tree di nomor 4 sih sebenarnya. 93,4% presisinya. Yang paling bagus logistic regression. Nah, caranya gimana dia buat mengkalkulasi? Dia akan melakukan cross validation 10 kali. Ini stratified apa ya, lupa gue. Jadi kita cuma tinggal contreng atau kita bisa main random sampling juga boleh. Hasilnya gimana bisa diatur-atur di sini mainannya. Tapi yang paling ini mah ini cross validation. Tapi dia ngitung dulu nih. Nah, baru keluar. Coba kalau random sampling, hitung lagi dia. Tunggu dulu lagi. Nanti keluar. Nah, ini udah kelihatan sebetulnya pemilihannya salah. Tidak harusnya tree nggak termasuk yang paling bagus. Yang bagus logistic regression. Cuman yang jadi masalah, oh ada KNN segala macam sih sebenarnya tadi di sini mana KNN. Nah ini KNN juga ada. Yang nggak dimasukin. Ya bisa kita masukin. Iris neighbor. Bisa, nih KNN bisa dimasukin. Paling tinggi KNN ternyata. Oke, jadi kita tahu bahwa tree bukan yang paling bagus. Ada yang lebih bagus, ada 4 yang paling bagus sih sebenarnya. Nah, yang jadi masalah di sini adalah ini nih sebenarnya. Kenapa kita pakai tree? Ini saya buka dulu, tutup. Visualisasinya kita pakai tree viewer tadi. Yang bisa nyambung ke tree viewer tuh tree. Jadi mana tree? Mana tree? Nih tree bisa nyambung ke tree viewer. Oke, bisa disambungin. Nanti kalau kita masukin ke sini dia nyambung nih. Langsung keluar di tree viewer. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba algoritma yang lain. Bisa nggak nyambungin ke tree viewer? Kagak bisa. Jadi si ini viewernya cuma mau ngomong sama tree. Nah, coba kita lihat KNN mau nggak ke tree viewer? Nggak mau. Kita tarik dilepasin sini kagak mau dia. Random forest kagak mau. Ini kagak mau. Semuanya nggak ada yang mau ngomong sama tree viewer. Jadi yang bisa ngomong sama tree viewer cuma tree doang. Makanya ini kita pakai tree. Walaupun kita tahu tingkat presisinya di bawah sih sebenarnya. Ini paling yang kedua jelek ya. Yang paling parah tadi naive Bayes kalau nggak salah. Itu tapi KNN paling bagus. Jadi tree viewernya cuma mau ngomong sama tree. Itu sih sebabnya akhirnya pakai tree gitu. Oke, Prof. Untuk penjelasan ya, Prof ya. Lebih mudah untuk menjelaskan ke audiens, oke. Iya. Soalnya kita butuh visualisasi sih, visualisasinya aja. Tree enak Ya, buat paham, Prof. visualisasi kayak gituan. Visualisasi yang sering saya pakai tree viewer sama scatter plot sering dipakai. Yang lain jarang saya pakai sih sebenarnya. Distribution ya bisa. Cuman saya biasanya 2 ini terutama yang sering dipakai banget. Gitu. Oke, kita coba lagi ya. Example workflow. Ini classification tree udah. Sekarang PCA. Oke. Kita klik di sini. Ini udah belum sih minggu lalu? Belum nih. Lupa saya. Nah ini PCA. Ini filenya lain nih sekarang. Kita punya file namanya brown selected table. Oke. Kita punya 79 fitur. Gedein bisa nggak sih? Kagak bisa. Ada serat atau kita ini 79 fiturnya. Klasifikasi ada 3
target buat klasifikasi tidak ada missing value. Di sini ada 1,5% missing value. Terus total datanya ada 186 instance. Nah, yang jadi masalah di sini adalah fiturnya 179. Jadi kolomnya banyak banget nih. Coba kita lihat kolomnya. Kalau nggak percaya, kita tarik ke sini, kita liatin kolomnya nih. Nih, kolomnya nyebelin banget aja. Ada 70 sekian itu tuh, 79 fitur. Jadi kolomnya nih alpha 0, alpha 7 ini total ada 79 sampai sebelah sana. Jadi kalau ngelihat fungsi modelnya, ini ada X-nya ada 79, ini adalah Y-nya. Proteas ini Y-nya ya, yang jadi target yang buat diklasifikasi. Udah gitu ada beberapa yang kosong, nggak ada nilainya. Nah ini harus diakalin nih kalau nggak ada nilainya. Mau gimana nilainya nih? Oke, mau ngambil dari mana nih nilai? Nah ini harus diakalin juga nih. Ya. Nah, kalau kita punya kayak gini banyak, salah satu cara supaya si algoritma nggak ngitung banyak kolom, ini kan kolomnya banyak, supaya kolomnya nggak usah banyak-banyak dihitung, kita pakai PCA. PCA itu dia sebetulnya ibaratnya gini, paling gampang visualisasinya gini lah, visualisasi paling gampang mah. Kalau kita main game 3 dimensi, sebetulnya layar komputer kita cuma 2 dimensi. Layar komputer kan cuma 2 dimensi. Cuman kita main game 3D. Jadi sebenarnya dilakukan sama si algoritma adalah kayak apa ya, mirror. Apa sih? Kita kayak memirrorkan si aktor-aktor 3 dimensi itu ke layar komputer yang cuma 2 dimensi. Gitu. Kalau ini kebetulan dimensinya 79. Nah, sekarang kalau kita mirror tergantung mau berapa dimensi, ini kebetulan 2 dimensi ya, komponennya 2. Kalau 2 dimensi kita dapat bisa menjelaskan berapa persen dari seluruh data. Ini kelihatan kita bisa jelasin sekitar segini nih, 35 plus 10%. Jadi 40-an persen nih yang bisa diterangin. Oke. Kalau saya biasanya caranya ini aja digeser nih. Oh ini 3. Ini sekarang jadi 3. Ini kalau saya 3, ini 1 lagi. All 100% bisa diterangin kalau yang ini ya. Ini 100% nih sekarang. Kalau kita 1 cuma 24% yang bisa diterangin. Kalau saya 2 35, kalau saya 3 44%, kalau 4 dimensi dari 79 dijadiin 4 dimensi, saya bisa nerangin 50% dari variabel kita. Jadi ini caranya, ini sebenarnya intinya gimana kita mengurangin jumlah dimensinya supaya komputer nanti ngitungnya lebih cepat. Kira-kira itu sih logika berpikirnya PCA itu kayak gitu. Oke, ini PCA. Cuman nama kolomnya berubah. Ya. Saya kasih lihat dulu nih. Ini kolomnya namanya alpha 0, alpha 7, alpha 14 segala macam. Nah, kalau di sini namanya berubah nih, PC1, PC2, PC3. Alpha-alfanya hilang. Ini kebetulan 7 dimensi ya. 7, yang ini benar nggak sih 7? Oh iya 7. Ini bisa kita kurangin 6, 5, 4. Makin ke sini makin dikit. Dia bisa menjelaskan variabelnya kita. Jadi ini salah satu teknik supaya kita ngitungnya lebih cepat lah. Gitu. Ini logika berpikirnya. Salah satu yang lain adalah misalnya kita pakai ranking. Ini kita bisa rankingin sih sebenarnya. Oke. Ini ada banyak metode buat scoring rankingnya. Ada information gain ratio, Gini decrease, ANOVA, chi-square, relief, FCBF apa segala macam. Nah ini kita bisa ngelihat, kita bisa ranking nih sebenarnya dari sekian banyak variabel yang paling menentukan si target yang mana. Nah tergantung kita mau ngambil berapa variabel nih.
Ini manual bisa kita ambil atau kita pakai base rank. Ini 6. Jadi kalau di information, ini tergantung kita mau kayak mana ya. Misalnya saya klik yang sini information gain. Jadi yang jadi acuannya di information gain dia pakai Diau F, SPO early, Diau G, SPO 5, hit 20, SPO 2. Ini ada 6 variabel yang dipakai. Oke, kalau mau 7 nih. Yang lain bisa kita delete. Yang lain dibuangin kalau kita pakai ranking yang ini. Jadi cara ngelihatnya ranking tuh gini kira-kira. Kita ambil yang kira-kira kan ada banyak metode nih buat meranking. Yang kira-kira hampir sama-sama nih. Ini kayaknya hampir sama. Nih lihat, ini saya kalau naikin ke 10 aja. Nih, 10 metode kelihatan sebagian besar ke cover. Yang ini ada beberapa yang lepas. Ya udah, nasib dah. Tapi ini cek dulu yang ini ya. Diau sampai DTT 120 SPO 5. Kalau saya Chi-square, saya pakai Chi-square. Nah, ini beda. SPO 5-nya turun ke bawah. Itu. Jadi sampai mana kita mau mentolerir. Jadi kira-kira, tapi ini kelihatannya DAOF tuh paling dominan, hampir semua setuju bahwa DAOF. Hit 20 juga kayaknya tuh. Hit 20 turun dia. Ini dia. Jadi ada di ranking 5 di sini. Kalau di sini ada di ranking 5 Gini, ada di ranking 8 Anova, ada di ranking 3. Nah, mainnya gitu sih caranya. Jadi dari situ kita nanti ngedit kolom mana aja yang mau kita analisa. Kalau ini cara main ranking ya. Kalau yang tadi yang satu PCA. Kalau ranking nama kolomnya masih kelihatan. Kalau PCA nama kolomnya jadi nggak kelihatan, hilang. Gitu. Jadi tergantung kita mau main yang mana. Coba kalau ini dikeluarin, keluarnya apa nih? Coba. Oh, bener. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kan tadi 10 ya. Oke. Ini kan saya ambil 10 ranking. Kalau saya ambil 5 ranking, tergantung metode mana yang kita pakai. Nah, ini 5 nih. Ntar coba kita lihat dia di hasilnya 5. Mana ini ya? Ini ya. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti data ini yang akan kita proses sih. Gitu. Berdasarkan ranking doang. Jadi data ini akan kita proses berdasarkan ranking yang ditentukan oleh scoring method yang kita pilih. Misalnya kita milih yang ini atau kita pilih yang ini, nanti rankingnya jadi beda. Gitu. Jadi cara mainnya kayak gitu sih kira-kira. Jadi boleh milih pakai PCA atau pakai ranking. Kalau PCA dia pakai semua data, tapi aksisnya berubah. Kalau pakai ranking, kita milih kolom yang mana aja, datanya dibuang, yang dipakai. Gitu kira-kira cara mainnya. Jadi bisa mainnya lucu-lucuan di sebelah sini. Gitu, beres ya. Oke. Ini dibuang. Saya akan coba mana dia. Ini PCA udah. Sekarang kita akan masuk ke PCA udah, hierarchical clustering. Oke. Ini kategorinya unsupervised learning sebetulnya. Oke. Coba kita lihat dulu di sini datanya. Datanya sama yang tadi. Yang tadi tuh data sebenarnya ada supervised-nya, soalnya dia punya klasifikasi sebenarnya. Ini ada function ini. Ini supervised sebetulnya kategorinya ya. Karena dia ada klasifikasi, ada target nih. Targetnya juga punya berapa variabel, 3 kalau nggak salah. Categorical class with 3 value. Oke, jadi targetnya ada 3, Proteus, Reps, sama apa gitu. Oke. Nah, ini dia makhluknya. Ini datanya. Yang ini adalah fiturnya. Nah, sekarang ini kita melakukan klasifikasi dengan ngitung jarak
distance dari masing-masing fitur. Dari sini kita bisa dapetin klasternya dia. Jadi kita punya berapa klaster? 1, 2. Yang 2 ini dianggap dibuang lah. Jadi pada dasarnya kita punya 2 klaster. Klaster 1, klaster 2. Ini adalah proteinnya. Kayaknya protein ini ya. DNA nih, soalnya ini DNA nih kayaknya. Iya DNA loh ini. Wih, keren. Tadi saya ngobrol sama orang biologi sih. Dia ngomongin DNA dan saya nggak ngerti yang diomongin, gila. CCAC apa yang lu omongin, kagak ngerti gue. Jadi ini ternyata DNA keren banget, dan dari DNA kita ketahuan waktu anaknya masih bayi pun kita bisa tahu nih anak rentan ke penyakit apa, kelihatan di DNA-nya ternyata gitu. Ini bakalan Down syndrome nggak, kelihatan dari DNA-nya ternyata. Buset, keren banget DNA tuh ya. Dari situ dia bisa mutusin waktu bayinya masih dalam kandungan. Ini bayi mau dibunuh aja atau diterusin. Buset, serem banget mainannya. Parah banget tuh orang-orang biologi. Makhluk kayak kita DNA-nya gimana? Diukur katanya. Jadi mereka bisa orang biologi ya, bisa ngukur DNA kita dengan cara ngambil dari bibir. Katanya dalam bibir diambil itu apa sih namanya? Bukan ludah ya, tapi jaringannya. Wah, apa itu? Ngerti orang. Yeast tuh Iya, Pak. ragi ya. Ragi itu Iya, sejenis. Tapi untuk bawa protein itu, Pak. buat Untuk protein. ribosom protein, RNA ya. Oh, Kurang RNA. lebih ngomongin DNA nih, Pak, sekarang. Iya, dan saya nggak ngerti. Oh, ini ada lagi di bawahnya nih. Masih ada banyak. Setiap kodenya kalau kita prompt di GPT punya result sendiri-sendiri tuh, Pak. Oh gitu? Walah. Iya, tadi saya ambil satu sama YDL 184C itu untuk lebih parah, nggak ngerti lagi nih. Oh, ya udah, pokoknya orang juga nggak ngerti dah. Pokoknya Iya. nggak ngerti. Tapi ini kelihatan ini ada kelompok sih. Ini ada kelompok, ini ada yang warna hijau tuh apa? Tadi kan ada apa gitu. Waduh, apa? Sama aja itu, Pak. Nggak tahu kita gunanya apa tapi. Ya, itu orang biologi yang ngerti dah. Kita mah bego bagian yang itu mah. Pokoknya percaya aja dia ngomong apa, percaya deh. Ini jadi kayak gini. Jadi ini yang penting polanya aja, bahwa ini ada rival, kita bisa dapetin cluster. Ini pakai algoritma distance. Ini buat unsupervised learning. Terus kita bisa gambarin clusternya. Nah, ini buat visualisasi aja, kita bisa ngeliat mapnya. Ini sebetulnya intinya adalah harusnya ada di tengah garis yang bagusnya. Jadi di daerah sini nggak gitu berhasil dia buat. Jadi ini antara input sama output harusnya di tengah sih yang bagusnya, kira-kira kayak gitu. Coba kalau ini cluster. Oh, ini dia kasih lihat clusternya. Jadi ada input cluster, ada input. Ini cluster sama cluster. Harusnya ini nempel kemana? Harusnya sama di tengah. Dan ternyata ada daerah yang ini sih. Nih. Wow, oke. Annotation-nya itu nama-namanya. Wah, nggak ngerti dah. Ini udah ngeblank. Oh, no, ngeblank. Wah. Wah, ngehang dia. Ngehang. Orange is responding. Ngehang dia. Parah. Nggak kuat. Aduh. Jalanin lagi. Oke, saya punya waktu sekitar 30 menitan lagi. Ini kita habisin contoh-contoh ya hari ini ya. Oke, example lagi. Jadi kira-kira itu yang hierarchical clustering. Sekarang, ini yang feature ranking yang tadi nih, ranking. Nah, di sini
Ini masih brown selected itu, kan kita ada 1,5% missing value. Oke. Nah, caranya pakai input. Input ini urusannya buat ngeberesin missing value. Mau diapain kalau ada angka yang hilang? Bisa aja kita pilih down input, berarti yang hilang tetap hilang, atau kita cari rata-rata, atau kita kasih nilai yang spesifik, distinct value, nilai yang distinct, yang beda sama yang lain, fixed value, nilainya berapa, model based impute, ada yang random value, remove. Jadi bisa milih mau yang diapain nih. Defaultnya dia sih average sih. Oke. Bisa di apply, nanti nilainya diisi. Tapi kita tahu bahwa itu nilainya salah sebetulnya. Kita nggak tahu nilai benarnya berapa. Nanti kita ranking. Jadi nanti rankingnya bisa kita tambahin mau berapa rank. Nah, di sini kita bisa 22 6. Oke. Nah, udah nanti dari situ kita salah. Ini kita bisa pilih, ini mudah-mudahan angkanya nggak berubah sih. Nanti kita harus main, kayak gini harus banyak main-main sih. Dari situ kita tahu, oke, kolom mana aja yang paling berefek ke proses nentuin klasifikasi, kira-kira kayak gitu. Jadi ranking lagi yang tadi, tapi ini dengan kondisi di input dulu ya, di input gitu. Jadi cuma ditambahin input sini. Input tuh dapatnya dari transform kalau nggak salah. Select, oh bukan, data ya, kagak ada. Mana input? Input dapat dari mana dia? Ini nggak ada. Kok nggak ada? Kok ada input? Dapat dari mana input? Nggak ada. Caranya, ini nggak nemu sih saya. Coba caranya gimana? Bentar, sini bisa input nggak? Input. Oh ada. Oh ini dia input. Ini dia input. Oke. Jadi adanya di transform. Bener, ada input. Oke. Jadi bisa input data. Input berarti kita data yang kosong-kosong kita isi. Oke. Tapi ini sebenarnya bahaya nggak sih, Prof? Ini kalau nggak salah caranya itu mengaverage atau most frequent. Ya, Terus masukin random value sama model based imputation, ya memprediktif. Dicoba-coba aja sih. Kalau unsupervised bagusnya dibuang aja atau gimana ya, Prof? Soalnya kan kita nggak paham ya apa ya. Kalau saya biasanya percobaan dulu. Intinya kalau mainan kayak ginian tuh kita coba dites gitu. Jadi misalnya gini nih cara ngetesnya nih. Misalnya kita udah nentuin algoritma apa yang paling bagus ya. Oke, di datanya udah diinput nih ya. Terus kita evaluasi tes. Oke, masukin sini dengan data yang udah diinput nih. Nah, tergantung algoritmanya tree, random forest apa. Misalnya kita 2 aja biar cepet aja ya. Nah, biasanya kalau kayak gini tambahin single layer nggak, Prof? Perceptron. Enggak, itu mah pakai neural network. Ini nggak ada neural networknya nih mah. Nggak dimasukin ya. Mau pakai neural network lama ngitungnya males gue. Ini ada sih neural network bisa. Kalau mau ditambahin mau berapa layer neural ya bisa di sini. Jadi kita bisa nambahin neural sih sebenarnya. Ini cuma 1 layer ya 70 neuron di sini. Activationnya apa? Ini main di neural network. Oke. Tapi lama ya, Prof? Nggak usah, Prof. Kasihan komputernya. Ini cuma ngasih tahu cara ngetesnya ya. Jadi ini kan saya masukin test score. Ini ada 2 model nih.
tree sama random forest, cari yang cepat lagi ya, naik bias misalnya. Saya masukin sini. Oke. Ini 3 ini biasa dipakai buat machine learning ya. Oke. Ini kita bisa lihat presisinya tree dibalik dulu, naik basis dapat 98,7, 98,4 sama 93. Oke. Sekarang inputnya kita mainin nih. Ini kan inputnya average. Kalau pakai down input, oke, apply. Oke, dia hitung lagi. Atau gini aja. Ini saya geser ke sebelah sini. Ini saya geser ke sini. Oops, sorry, salah. Ini dia. Walah, nggak bisa digeser. Ya udah gini aja ya. Nih. Nih turun ya. Tadi tree kan 93, sekarang 92. Kalau down input. Kalau average dia ngitung dulu, kita apply dulu ya. Ini lagi ngitung. 93 nih kalau average. Kalau distinct value apply, hitung lagi. Jadi kita mainan kayak ginian aja sih. Mana yang paling bagus, mana yang menghasilkan presisi yang paling baik. 93 masih sama, model base input. Itu sih. Random value kemungkinan jelek sih. Lebih bagus, 95. Oke. Coba random value, jelek kayaknya. Random tuh biasanya butut. Jadi coba-cobalah mainan kayak gini, nggak ada tuh 393 kan. Jadi yang paling bagus model base inputter. Kalau remove instance, kita cek aja efeknya gimana. Jadi yang ada Biasanya remove instance kan kayak ngebersihin data ya, Prof. Kalau Iya. yang nggak lengkap itu yang jadinya nggak lengkap kita take out. dibuang-buangin. Tapi kalau kita lihat di sini, Iya. efeknya precisionnya turun 93. Jadi yang paling bagus malah yang ini. Itu. Iya, Jadi paham, Prof. Jadi coba-coba aja lah mainan kayak gituan. Kita semua nyoba. Di sini mah kayak ilmu nggak jelas, pakai doa. Moga-moga bagus. Iya, Prof, waktu present di kantor kemarin dibilang kayak main game, Prof. Emang. Jadi ini kayak ilmu yang bukan ilmu, ini kayak ilmu kayak apa ya? Ya gitulah. Bukan ilmu pasti juga gitulah. Pakai doa banget ini mah. Ya udah, kira-kira gitu. Oke, ini buang lagi ya. Buang. Oke. Sekarang kita coba. Tapi nanti kalau di dunia nyatanya kita harus ngerubah dari Orange jadi Python, kode Python bener. Tapi nanti kalau ngoding biasanya saya pakai ChatGPT buat bantuin. Jadi kan kita udah tahu flow-nya ya. Dari read file, terus input dulu, terus inputnya harus kayak gimana, itu dirubah jadi prompt. Nanti tolong kasih code Python-nya supaya ngerjain ini. Jadi ngerjainnya kita udah tahu dari Orange dulu. Kalau di Python kan buat data gede doang sih. Tapi ininya udah tahu di Python. Cuman kalau mau nyoba yang gila-gila mah udah mulai main neural network di sini. Neural network dicobain. Gitu. Neural network belum tentu bagus hasilnya. Kadang-kadang kalau udah main machine learning ya, kalau pakai deep learning neural network bagus. Cuman kalau pakai machine learning, kadang-kadang yang metode konvensional pakai tree dan sebagainya ini kadang-kadang lebih bagus hasilnya daripada neural network. Neural network untuk bisa mencapai hasil-hasil mereka itu kadang-kadang harus layernya banyak. Jadi saya kadang-kadang nggak pakai neural network soalnya nyebelin aja, ngabisin prosesor, tapi hasil nggak terlalu bagus gitu. Tapi harus dicoba sih buat ngerasain. Sebenarnya di dunia engineering ini sih, Prof, yang membuat kadang neural network nggak dipakai itu karena hidden layer itu, Prof. Kalau udah punya expert kan nggak pengen ada hidden layer ya, Prof. Jadi lebih cenderung ke tree atau random forest sih. Iya. Alasannya karena tidak engineering sekali gitu kalau pakai. Ya, tapi kalau nggak gitu kan nggak dapat model, Prof. Nggak dicoba kan jadinya. Neural network tuh bagusnya buat gambar, buat analisa gambar, itu neural network sih. Tapi kalau udah Iya. file Excel, nggak enak pakai neural network. Saya lebih suka pakai yang bukan neural network. Kalau file Excel ya, kalau data, angka, neural network biasanya saya tinggalin. Ya ntar coba-cobalah. Nanti caranya paling gampang sih gini lah. Paling gampang sih gini aja. File.
Dicoba neural network yang kepaksa. Tapi nanti agak lama sedikit tuh ngitungnya. Jadi neural network cobain, misalnya teri, ya udah, sini tes, ini sambungin ke sini, terus ini sambungin. Ini Wah, kayak kalau biologi kayaknya lebih lebih dapat yang neural network nih, Prof. Coba aja, Prof. nggak tahu, coba kita lihat. Semoga ya. Iya, Tuh. 99%, bener ya. Biologi lebih bagus, 99% dapatnya. Ini cuma pakai satu layer ya. Satu layer Layer kalau ya 70 note ini. 70 ya 70 not. Jadi udah satu layer aja udah segini dapatnya. Gitu. Tapi iterasinya dia 200 kali ya. Tapi itu maksimumnya dia 200 kali. Gitu. Oke. Ya, berarti Jadi pakai ini aja, Prof, ya. Neural network aja. enggak, pokoknya inti kita tes dulu Yang tadi semua. nggak. Kita tes Oke. dulu presisinya mana, yang paling presisi, kita ambil yang presisi dong. Intinya itu. Jadi waktu Iya. milih harus tetap kita evaluasi. Kenapa kita milih itu kan harus dites. Kalau tadi kan misalnya yang tri, kenapa kita pakai tri walaupun yang lain lebih bagus karena tri bisa visualisasi tri. Yang lain nggak bisa, ya udah gue pakai tri aja biar bisa keluar hasil. Itu Boleh doang. boleh dicoba nggak, Prof? Bikin Apa? 2 atau 3 layer, Prof. Boleh. Kalian, Prof, Tapi mumpung jangan di sini. gede, jangan 2 gede-gede aja, ya. Prof, 2. Lama. Males gue nungguin. Asal 70. nggak crash. Enggak crash sih. Kita 70 lagi. Cuman dia kalau udah kayak gini dia nggak punya kemampuan buat yang buang layer, kan ada yang buat buang biar bisa ngehandle yang nggak linear ya kalau pakai Python ya. Ini nggak ada di sini mah, cuman hidden layer doang. Nih kita 2 layer nih ya, 70. Efeknya gimana? Wah, kan kelihatan lebih lama tuh. Coba. Lebih turun, Prof. 98. Turun. Ya, Tadi tadi 99 ya. 99. Turun. Ya. Jadi belum tentu ditambah layer lebih bagus emang. Gitu. Single layer perseptron. Ya. Tapi ya kalau udah kayak gini kita tahu, oh oke, berarti sebaiknya satu layer aja. Kalau kita turunin jumlah ininya juga, sorry. Kita turunin juga lihat efeknya. Ini kan 70. Kalau saya bikin 60 gimana? Ini juga bisa dimainin ya. Mau pakai relu atau mau pakai identity, logistik atau tangan hiperbola, bisa dimainin sih. Kalau saya turunin dulu ya 60, efeknya kayak gimana. Oh enggak, efek apply. Gua reload dulu lah sini biar kerasa. Kalau layer depannya yang gede terus belakang kecil bisa nggak, Prof? Bisa. Misalnya kalau kita kayak dari gambar kita mau klasifikasi cuman misalnya gambar jadi 10, klasifikasinya huruf ya ada 10. Padahal gambarnya pixelnya banyak. Jadi biasanya depannya gede, belakangnya kecil. Gitu. Kalau gambar kerasa dibutuhin yang kayak gitu. Ini 98. Ini saya turunin layer ya. Aslinya kan 99, ini 98. Coba saya turunin abis sampai 20 gitu. Layernya tinggal 20. Lebih cepat ya. Tuh, lebih cepat kan. Lebih kerasa, lebih cepat kan. 96. Itu. Coba kalau saya Bener yang tadi ya, Prof. ngombalin lagi, ini kayak pakai relu kan, saya ganti misalnya pakai tang hiperbola. Itu mainannya mah. Coba. Nih naik 98. Ya gitu dah. Coba-coba. Main game beneran, Prof. Iya sebenarnya tidak ada apa ya, tidak ada sesuatu yang akademis di sini. Ini karena nyoba-nyoba. Tapi nanti waktu kita bikin paper jurnal, kita bisa nulis ternyata kalau pakai sekian layer precisionnya kayak gini, terus pakai relu kayak gini dengan data yang sama ya. Kayak ya gitu paper jurnal mah gitu. Kalau saya nulis mah gitu aja.
intinya kita nulis apa adanya. Kondisinya kayak gini loh. Kalau data ini kayak gini. Beda data beda efek ya. Jadi harus sadar aja bahwa si algoritma belum tentu sama untuk semua jenis data. Jadi tergantung datanya juga sih kayak ginian gitu. Tapi ini keren banget sih sebenarnya. Udah 98 Iya, Prof. ini udah keren. Nggak pernah, biasanya saya juga paling mentok 80-an, Prof. Iya, ini cuman pakai 20 lagi bego banget. Ini parah ini. Ya udah nggak apa-apa lah. Gitu. Oke. Sekarang ini saya buang. Coba, gue masih ada berapa lagi nih? Visualisasi data, prinsipal, cross validation. Ini udah belum sih tadi? Oh belum. Oke. Nah di cross validation ini, oke yang ini mah sama kayak tadi ya. Ini kita ngetes score doang. Tes score. Kita bisa ngelihat, saya gedein. Kita bisa ngebandingkan masing-masing algoritma. Presisinya kayak gimana, ini semua. Saya biasanya ngelihat yang presisi doang, yang paling gampang nerangin tuh presisi. 96, 94, 94. Nah, sekarang efeknya kemana? Ini kita lihat yang namanya confusion matrix. Ini di, apa sih namanya? Di Python juga ada yang namanya confusion matrix, kita bisa ngeluarin matrix ini. Confuse itu pusing. Jadi kita matriks yang bisa mendeteksi tingkat kepusingan si algoritma. Oke. Nah, ini contohnya kalau di yang benar adalah si yang benernya ini actual Aristatosa versicolor virginica, predicted-nya Aristatosa. Jadi Aristatosa versicolor virginica. Jadi di sini harusnya yang benar adalah semuanya ada di tengah nih, di diagonal semua. Kalau menurut yang benernya Setosa, prediksinya Setosa. Versicolor, virginica, virginica. Harusnya di tengahnya 50 semua. Ternyata kalau kita pakai logistic regression ada dua di sebelah sini, ada 3 yang di luar diagonal lah. Ada 4, ada 5 ya. 2 tambah 3, 5 di luar diagonal. Kalau ini ada 5. Kalau random forest ada parah, ada 9. Kalau SMV ada 8. Jadi dari situ kita lihat yang paling bagus logistic regression gitu. Jadi kita bisa ngelihat bagaimana si algoritma itu pusing. Ini confusion matrix, tingkat kepusingan. Kalau mau ngelihat datanya bisa diklik sini, kita bisa lihat datanya juga sih. Jadi caranya adalah ini, misalnya kita select yang ini, pilih yang itu, dan nanti kita lihat hasil mana plotnya. Ini ya. Oh, ini dia. Ini saya geser dikit ke sini lah. Ini data yang bermasalahnya. Kalau mau gombal juga bisa dibikin ini sih. Pakai apa sih namanya? Scatter plot. Jadi saya bisa scatter plotin. Mana visualize-nya? Nih. Ini ada scatter plot. Oke. Cobain. Jadi ada scatter plot, ada data table. Harusnya bisa scatter plot ya, nggak tahu bisa nggak ya? Kayak doa banget nah. Oke. Oh, ini datanya di situ. Coba petal length, petal width. Oke, coba kita lihat di sini. Oke. Yang ini rada ketutup. Ini 2, ini makhluknya. Kalau kita pakai random forest, ini ada di sini, yang ini ada di sini, bisa kita lihat sih yang bermasalah yang mana aja. Oke, kalau mau kelihatan makhluk ini dari mananya, kita sambungin dari sini ke sini, sambungin juga. Oke, jadi kelihatan semuanya, udah gitu, oh error, ada yang nggak beres, nggak mau dia. Nggak mau disambungin langsung, soalnya udah dirubah-rubah nilainya.
jadi nggak mau dia. Oh, oke, salah. Data masuk ke data. Oke, sekarang yang ini jadi subset nih. Oke, harusnya keluar. Nah, keluar. Di sini kita bisa ngelihat seluruh data. Seluruh data kelihatan. Ini makhluk yang bermasalahnya di sebelah mananya kelihatan nih langsung sekarang. Mana tadi? Ini dia. Oke. Ini yang bermasalah di sini. Yang ini bermasalahnya di sini kelihatan. Yang bikin masalah di tengah-tengah sini sih sebenarnya. Ini ketipu di sini, ini ketipu ke sana. Kalau kita pakai linear regression, ketipunya sebelah sana kelihatan. Ini ketipunya di situ, ini ketipunya di situ. Kalau pakai ini kelihatan, ini ketipunya di sebelah sana, yang ini ketipunya di sebelah sini. Jadi kita kelihatan bisa ngelihat algoritma gagalnya di titik. Tapi semua yang gagalnya daerah sini semua ya. Ini berhasil terus karena ini gampang banget pakai mata aja kelihatan. Ini yang susah daerah sini nih. Jadi kita bisa ngelihat banget dia ketipunya sebelah mana. Yang nggak ketipunya bisa kita lihat juga sih. Ini tidak tertipu dia. Ini tidak tertipu dia. Ini tidak tertipu. Ini udah gampang yang ini. Kita tertariknya sama bagian yang ketipu-ketipu ini sih. Gitu. Oke, beres ya. Jadi Kalau negara Thailand tuh Prof ya, suka banyak tipuan. oh gitu, laki perempuan ya pasti. Dasar. Jadi jangan pacaran sama cewek Thailand, ketipu lo ntar. Oke. Apalagi yang di tengah-tengah tuh Prof. Yang Nggak mana? jelas. Oh gitu. Tadi Prof yang di itu. Parah. Oke, ini buang dulu. Jadi programmingnya kayak gitu doang sih ya. Sering main-main sih sebenarnya kalau dengan data yang ada nanti bisa seru. Ini misclassification udah. Oh ini tadi ya, saya sekalian gambarin. Ini kayak tadi. Nah sekarang kita masuk ke text processing. Ini buat nganalisa teks. Dan ini dibutuhin banget urusannya. Wow. Wah, crash. Oke, kita punya masalah karena drivernya nggak beres ini. Buat text processing ini. Ya, nggak bisa dipraktekin. Ini gampang sih sebenarnya. Nggak bisa. Coba reload. Keluar. Coba. Kenapa tadi error? Nggak tahu dah. Oke. Kayaknya proses yang tadi sih belum ke close yang sebelumnya. Oh, belum yang Nyangkut. sebelumnya. Ya udah. Cuman intinya gini deh. Ini korpusnya saya ada Grimtail selected. Oke, ini kayaknya kalau nggak salah tulisan atau kita baca teksnya. Ini apa sih? Oh, oke. Ini apa cerita-cerita H.C. Andersen. Anak-anak zaman sekarang ngerti nggak sih? Ini jadul banget nih. Ada Cinderella, Hansel, Gretel. Ini cerita-cerita ini ya, cerita-cerita orang bule, orang bule. Ada Snow White, ada Rapunzel, ada Hansel, Gretel, Cinderella segala macam. Ini ada ceritanya. Ceritanya bahasa Inggris semua. Ini filenya file Excel sih sebenarnya. Oke. Nah, sekarang dari cerita-cerita itu kita pengen tahu ini kita preproses dulu. Intinya kita akan buang stopwords-nya bahasa Inggris. Oh, nggak ada ini stopwords-nya. Stopwords kita buang. Oke. Tapi nggak ada bahasa Inggrisnya nih. Saya mau buang bahasa Inggris kok nggak ada. Ini kalau bahasa Indonesia, ya bahasa Inggris tuh kayak and, the, and, or. Ya kata-kata penghubung di stopwords tuh kata penghubung ya. Kata penghubung kita buang-buangin. Kalau ini kondisinya nggak kebuang sih. Terus kita pakai regular expression supaya katanya si data akan dipisah berdasarkan kata word. Ini W plus maksudnya word. Oke. Tapi ini kata penghubung masih ada sih sebenarnya.
Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah hasilnya dari semua itu tadi. Jadi, kata yang sering muncul adalah little, said, when, one, came, kayak gitu. Ini ada king juga agak sering muncul, tapi yang katanya yang when, said. Ini kata penghubung sih. Tapi kita nggak tahu aktornya sendiri. Jadi waktu kita mainan kayak ginian, biasanya saya akan buang semua kata penghubung supaya saya bisa dapetin, saya bisa identifikasi si aktornya siapa sih sebenarnya. Apakah king atau fox atau mana lagi mother kayak gitu, man, wolf, wife. Jadi dari situ kita bisa nanti dapetin isu apa yang ada di dalam cerita-cerita tadi. Ini set nggak ada, ya udah kayak gini sih keluarnya. Oke, kalau kita rubah, ini kita rubah ya, ini saya buang dulu. Coba kita rubah ke ensiklopedia, Wikipedia, bukan ensiklopedia, Wikipedia. Oke, kita bisa sambungin ke sini, ini kita sambungin ke sini juga boleh lah. Oke, nah ini Ono, jangan Ono. Misalnya Gibran. Di Wikipedia seperti apa? Search. Ada dapat 3 artikel, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 artikel. Oke. Sekarang dia lagi loading. Artikelnya akan dikirim ke korpus sama dikirim ke preproses langsung keluar di cloud. Oke, keyword Gibran keluarnya adalah Prabowo. Nah, ini karena saya nggak ada kata penghubung, di dan yang jadi banyak banget keluarnya. Untuk gitu, banyak keluarnya. Kalau nggak mau banyak keluar, kita harus mengasih kata penghubung. Ini kita proses di sini. Stop words. Coba saya masuk ke sini. Kalau nggak salah ada dalam sini, ada Stopwords Indonesia nih. Oke, isinya cuman kata-kata yang harus dibuangin sih. Oke, tapi nggak tahu, lupa saya isinya apa. Coba kita lihat efeknya. Oh, dan masih ada. Loh, pada masih ada. Ini dan masih banyak banget nih. Jadi Gibran tuh kata Gibran sering muncul bersama kata Prabowo. Kira-kira kayak gitu. Coba bentar, ini penasaran. Coba kita ganti sama Stoppers ID. Ini bikinnya manual ya. Jadi Ono bikin manual aja sih. Coba. Oh, dannya udah hilang. Di sini dannya udah nggak ada. Jadi Prabowo Gibran. Coba kita ganti katanya dengan Prabowo di sini. Ini teknik buat analisa sih, isunya apa aja. Jadi biasanya teknik yang saya pakai, saya akan ngambil artikel-artikel yang ada di web, terus ngecek kata apa. Tapi sekarang udah ada ChatGPT, suruh ChatGPT, suruh nggak usah pakai codingan. Oke, coba kita lihat. Oh, ini masih loading. Ini tadi kata apa yang dipakai? Google Custom Search ya. Belum pernah pakai saya juga. Kita cek aja bayar apa kagak. Bentar. Prabowo, Gibran nggak dianggap. Parah. Prabowo Indonesia, presiden, tidak ada Gibran di situ. Mana Gibran, kagak ada ya. Buset, keren bu. Kagak ada Gibran. Tapi ada kolonel di sini. Ini kayaknya kolonelnya namanya Teddy deh. Oh, gratis. Custom search gratis. Oh ya udah, keren tuh. Oke, jadi kita bisa ngecek di sini kata apa nempelnya sama kata apa kira-kira. Jadi bisa cek sini. Cuman di sini language-nya bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris bisa kita ganti sih. Inggris. Kita bisa ganti sama misalnya Trump atau Elon Musk.
Cuman ini doang Wikipedia, ini ada Twitter harus pakai API, kita harus daftarin API di Twitter biar dapat akses ke situ. Cuman sekarang kayaknya sorry. Tunggu dulu nih, masih loading. Oke, coba kita lihat. Twitter sekarang privasinya naik ya, Prof ya? Iya, nyebelin. API-nya jadi nyentuh ke Si Elon Musk nyebelin. Ini Donald Trump, Elon Musk kagak ada. Kok ada trompet sih? Apa hubungannya? Trompet. Gitu. Kalau mau lebih enak bacanya ini dibikin 0 sih. Tuh. Nah, ini enak bacanya. Tapi ini hampir sama semua nih ya. Oh, Trump 1000. Trump tuh 1198, presiden 150 ini election ini. Kok Trumpnya 1000 kok cuma segini, gambarnya harusnya gedein banget dong. Ya udah. Ini sebenarnya jatuhnya kayak ini ya, Prof, mind map. Ada tool yang AI juga kan yang biasa dipakai tuh, Prof. Ada yang mind map ya namanya, aplikasinya. Enggak, kalau Jadi kayak ini mah aplikasinya belum sih, cuma ngitung jumlah kata. Udah gitu divisualin kayak gini doang biar gampang aja. Jadi nggak ada urusan. Mind map kan sebenarnya indexing sama semua publication, Prof. Jadi kayak misalnya nyari step apa gitu, nanti akan muncul mind map link terbanyak. Pakai Miro.com misalnya. Saya kalau mind map pakai Miro.com ya. Miro.com. Ini free, bisa buat mind map. Ya udah jam 9, ya udah nih mind map aja terakhir. Ini bisa misalnya saya klik yang ini. Ini mind map banget. Jadi mind map adalah memvisualkan apa yang kita pikir dalam bentuk gambar. Nah, ini memvisualkan apa yang kita pikir dalam bentuk gambar. Ini mah bentuknya, ini lagi saya nerangin kemarin ke Pemda DKI ya. Pemda DKI nanyain soal tower buat seluler segala macam. Terus saya terangin, oke, ini ada tower, bukan hanya tower sebetulnya. Di sini ada antena, ada radio, dan ada jaringan masuk ke core network. Di sini masuk ke internet. Lewat core network ini kita juga bisa pakai fiber masuk ke BTS yang kecil-kecil yang ada di bangunan-bangunan, bisa juga di dalam. Jadi mind map tuh kayak gini, supaya kita nggak usah nerangin pakai kata-kata, kita bisa nerangin pakai gambar aja, orang udah ngerti. Mind map tuh gini sih sebenarnya. Ya tadi maksud Willy visual mind, Prof. Visual mind tuh kayak yang ya langsung prompt di situ. Oh sama. Gitu. Ada. Iya. Itu ada AI-nya. Ada di kemarin di IG saya kebetulan banyak tool-tool AI gitu, Prof, yang algoritmanya ke sana, terus saya coba download, terus ternyata ya visual mind ya? Iya, lebih generik sih, Prof, tapi dia kayak ngasih kayak misalnya step-step dalam melakukan ini gitu, dia ngasih garis-garis besar tapi dalam bentuk gambar. Iya, orang tuh lebih gampang nerima gambar daripada tulisan, males baca. Iya. Baik buat orang males sih. Ya udah jam 9 lebih. Kita lanjut minggu depan. Tolong kerjain kuis UTS UAS-nya. Sebelum ini saya pengen cek dulu. Saya mungkin akan punya masalah tanggal berapa ya? Saya punya masalah sih. Ini oke. Juni kayaknya. Nah, ini punya masalah di sini tanggal 16 nih. Nih, SKK Migas yang bikin gara-gara juga. Ini tanggal 16 saya harus ke Bandung, katanya. SKK Migas minta. Jadi ini kayaknya saya punya masalah buat ngajar tanggal 16 Juni. Itu. Soalnya di Bandung. Saya nanya sama anak-anak SKK Migas, jam berapa itu ntar talkshow-nya? Kalau pagi siang, saya mungkin bisa. Jadi saya nanti malam tetap ngajar dari hotel atau dari mana gitu. Tanggal 16 saja punya masalah. Saya lainnya sih aman. Tapi tanggal 9 libur ya, Idul Adha ya? Ya udah. Sekian dulu. Kita lanjut minggu depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.